Assalamualaikum. Sekarang kita berada pada session mereview hasil penebangan pohon sawit. Metode yang dipakai itu sebenarnya kalau untuk sawit itu tidak pakai seperti menebang kayu begitu, tidak pakai apa. Karena sawit tanaman ini yang kuat itu atau yang keras itu hanya bagian kulit dan bagian tengahnya cukup lunak. Jadi makanya kita putar saja. Namun uh, juga tidak semudah yang dibayangkan karena ada metode gitu. Metodenya kita jelaskan bahwa ada selisih sekitar 10 cm antara uh, awal karena sinsonya memutar begini, terus dia tidak bisa lurus seperti sini karena resikonya nanti ini harus turun ke bawah, terus ada selisih ini resikonya agar sawit yang kita tumbang itu tidak turun batangnya ke bawah sehingga tidak menjepit dari sinso sendiri. Nah, ini apanya. Jadi nanti ke metodenya tadi kita sudah jelaskan dari video awal bahwa sawit itu akan tumbang ke sana tumbangnya. Terus kita mulainya dari arah berlawanan di sini kita mulai tadi. Kita mulai di sini, terus kita mutar terus. Siswanya diputar tidak pakai apa namanya seperti menebang kayu itu tidak ditekuk gitu. Karena sawit tidak bisa digitukan gitu. Kalau digitukan lama gitu. Prosesnya lama. Nah, kita terus jalan sisonya terus sampai ketemu lagi di titik awal sini. Nah, setelah selesai di titik awal baru nanti kita bantu. Kita bantu dengan apa? Dengan linggis atau kayu gitu. Nah, persambungan di antara pangkal dan ini di atasnya seperti ini. Ini seperti ini. Jadi ini tujuannya adalah agar sinso kita tidak terjepit. Nah, kalau lurus lurus saja, resikonya nanti pohon itu akan turun ke bawah dan itu akan menjepit sinso. Nah, kalau sinsonya yang terjepit, itu susahnya luar biasa karena sawit belum tumbang, sinsonya terjepit. Nah, oh ya mau tidak mau kita harus apa? Memakai sinso yang lain begitu. Jadi makanya ini peringatan keras mungkin kepada kawan-kawan yang coba menumbangkan metode ini untuk hati-hati begitu. Jadi memang sedikit agak kita turunkan gitu. Kita turunkan. Boleh juga ke atas, boleh juga ke bawah. Jadi tidak selalu datar. Nah, yang baik soal yang baiknya ini sebenarnya soal yang baik itu adalah bagusnya ke atas gitu. Jadi kalau ini ke bawah. Kenapa ke atas? Karena nanti tumbangnya ke sana. Tapi itu tidak jadi masalah karena kan juga bantu. Sawit ini kalau dia sempat membalik tebangannya dia risikonya kita bisa dihimpit gitu. Jadi sedikit akan berbahaya, makanya kita buat video ini dengan detail adalah agar kawan-kawan yang mencoba itu tidak gegabah. Nanti kalau sawit ini membalik risikonya ya mungkin kecelakaan begitu. Nah, ini kalau kita lihat sinso ini semi ya, semi itu artinya tidak matanya itu tidak berdiameter tidak memenuhi. Nah, kalau kita lihat nih, sinso kita itu hanya memenuhi 3/4 dari jumlah batang, diameter batang. 2/3 dari batang, malah separuh gitu. Nah, ini tentu kita harus pakai metode karena ujung mata kita tidak tertumpu ke sana, kecuali kita pakai sinso besar. Kalau sinso besar karena panjangnya 1,5 ya meter, berarti matanya itu cukup sampai ke ujung gitu. Jadi sebenarnya pemirsa sekalian,
kita bisa saja memakai shinso semi, itu artinya tidak pendek, tidak terlalu pendek, di menengah itu. Shinsonya ada yang kecil lagi dari itu. Ini kalau shinso ini buatnya agak sedikit besar, jadi tenaganya kuat. Kemudian apa untungnya? Sebenarnya menebang pohon sawit satu batang itu tidak lama, tidak butuh waktu lama kalau kita pandai. Namun ya sekali lagi diingatkan bahwa menebang pohon sawit tidak semudah yang dibayangkan. Seluruh boleh saja mencoba, tapi dengan jangan sendirian gitu. Jadi ada orang lain, ada pihak lain yang membantu. Karena nanti kalau sendirian terbalik dia dengan kita bisa ya tumbang kan begitu. Nah, demikian mungkin barangkali video ini diberikan agar eh, kita semua, karena kalau sawit dekat rumah atau memang sawit itu tidak lagi produktif, jadi mau tidak mau kita harus ganti dan tentu harus kita tumbangkan. Jadi ini sudah dirapikan daun-daunnya dan sudah bersih. Tujuannya apa? Agar lokasi tempat kita itu sudah nanti tinggal lagi kita bakar gitu. Jadi sekalian dengan pupuk. Mungkin ini juga kesempatan baik ya pada kita semua, bahwa di Indonesia ini kan sawit sudah cukup banyak. Tapi rata-rata kebun sawit itu memang tidak terkontrol di awal, tidak dengan bibit kulturil jaringan, sehingga banyak sawit itu tidak produktif gitu. Berbuah itu tidak memadai dengan konsumtif, pemupukan, tenaga yang dipakai itu tidak imbang. Nah, kalau tidak imbang kita pertahankan ya kita rugi. Jadi selagi-lagi semoga video ini bisa memberi inspirasi ke kita semua, bagi saudara-saudara kita yang memang operator Shinso baru gitu kan. Kalau yang sudah lama itu sebenarnya tidak perlu digurui lagi. Yang baru atau yang untuk sawit ya khusus. Beda dengan kayu. Kalau kayu dia punya tadeh namanya, diluruskan dulu, datarkan dulu, kemudian dimerengkan, kemudian dimerek dari tinggi dari sedikit ke tadeh namanya. Jadi kalau sawit bisa seperti itu, tapi butuh waktu lama. Bagusnya ya diputar saja gitu. Nah, ini dikit juga kita review bahwa sebenarnya Shinso kita ini matanya agak sedikit dari lama dipakai, jadi agak sedikit tumpul sehingga prosesnya agak sedikit lama. Tapi kalau matanya sudah diasah berarti waktunya masih pendek dari ini. Demikian barangkali video ini, semoga bermanfaat bagi saudara-saudara se-Indonesia, setanah air yang menonton. Mohon agar channel ini bisa lebih berkembang, karena metode yang kita pakai itu adalah memang tidak kita skip gitu. Jadi memang alami, jadi sifatnya dokumenter. Jadi tidak ada di video-video yang kita buat itu memang ada diputus-putus gitu. Nah, apa konsepnya? Konsep yang kita pakai adalah dokumenter gitu, dokumenter apa adanya. Jadi ilmu yang kita berikan memang itulah adanya. Semoga walaupun videonya tidak diolah dengan aplikasi, karena memang tidak perlu begitu. Karena ini adalah dokumenter, apa artinya video itu apa adanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga sehat selalu, dipanjangkan umur, dimudahkan rezeki bagi pemirsa semua, sehingga kita sehat-sehat dan Allah ridho dan diberi rahmat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.